Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Citra Novita, mahasiswi program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pembahasan video kali ini, dalam mata kuliah Perspektif Ilmu Hadis yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Kali ini dalam presentasi saya yaitu materi hadis sahih dan hadis hasan yang saya ambil dari referensi buku Ulumul Hadis oleh Profesor Hajah Marhumah MPD. Selanjutnya diambil dari buku Dasar-Dasar Ilmu Hadis oleh Dr. Mahmud At-Tahari dan juga diambil dari referensi buku Ulumul Hadis Dr. M. Al-Fatih Suryadiaga. Berikut presentasi saya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama mengenai hadis sahih. Hadis sahih berasal dari kata as-sahih yang berarti bebas dari penyakit dan juga aib. Secara terminologi, hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, para perawi yang adil, dan juga ingatannya kuat atau dabit, dan sanad serta tanpa penyimpangan dan tanpa cacat. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian hadis sahih, sekarang kita akan masuk ke macam-macam hadis sahih yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hadis sahih li zati, dan yang kedua, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li zati adalah hadis yang di dalamnya memiliki 5 syarat hadis. Sementara hadis sahih li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan keterangan lain atau kelemahan pada dabit atau memiliki kurang dari 1 dari 5 syarat yang ada. Masuk ke syarat-syarat hadis sahih. Berikut ini syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, para perawinya bersifat adil. Yang ketiga, dabit, yaitu para perawinya memiliki ingatan hafalan yang kuat. Dan juga tidak terdapat syadz, yaitu penyimpangan, dan tidak juga ada cacat di dalam hadis sahih. Kita masuk ke contoh hadis sahih. Yang pertama yaitu contoh hadis sahih li zati dari hadis riwayat Bukhari. Aku mendengar Rasulullah membaca dalam sholat maghrib surah At-Tur. Nah, penjelasan mengapa hadis ini disebut hadis sahih li zati karena yang pertama sanadnya bersambung. Nah, setiap perawi benar-benar telah mendengar dari gurunya langsung sehingga sanadnya bersambung dan tidak terputus. Adapun seperti Ana, Malik, Ibnu Syihab, Ibnu Zubair yang mereka dianggap bersambung sanadnya dan tanpa penyimpangan. Selanjutnya, hadis ini semua rawinya bersifat adil dan memiliki hafalan yang kuat atau dabit. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Oleh sebabnya, hadis sahih li zati tentang aku pernah mendengar Rasulullah dalam sholat maghrib yang membaca surah At-Tur ini termasuk ke dalam hadis sahih. Contoh dari hadis sahih li ghairi adalah kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hadis sahih, mulai dari pengertian, macam-macam, syarat-syarat, contoh. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan kehujahan. Nah, hadis sahih sendiri dapat dijadikan hujah dalam menentukan syariat Islam, namun tidak dapat dijadikan hujah untuk dalam urusan akidah. Sementara secara urgensi dari paparan di atas mengenai keseluruhan hadis sahih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hadis yang diterima dan diakui adalah hadis yang berkualitas, yaitu yang lulus seleksi yang memenuhi kriteria hadis sahih. Sehingga kehujahan hadis tidak dapat diragukan lagi untuk hadis sahih.
kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai hadis hasan. Nah, hadis hasan berasal dari kata hasuna yahsunu. Secara terminologi, hadis hasan adalah hadis yang berada di pertengahan antara hadis sahih dan juga hadis dhaif. Hadis hasan yaitu hadis yang lemah hafalan perawinya, hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil, namun sedikit lemah hafalannya dan tanpa ada penyimpangan ataupun cacat. Contoh dari hadis hasan adalah dari hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang pedang. Nah, penjelasan mengapa hadis ini, contoh ini termasuk hadis hasan adalah karena Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairi, karena 4 perawinya semuanya siqah kecuali Ja'far bin Sulaiman Abdurrahim. Nah, dia adalah seorang yang baik, namun hadis ini turun dari posisinya dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Hujahan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah apabila ia tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Akan tetapi, hal ini boleh dilakukan selama dengan hati-hati sehingga tidak terjadi pentasbihan antara hadis sahih ke hadis hasan ataupun sebaliknya. Nah, urgensi yang dapat kita ambil dari pemaparan mengenai hadis hasan ini adalah bahwa hadis yang dikatakan hasan adalah karena faktor perawinya yang kurang dabit hafalannya. Namun, banyak para perawinya yang terkenal dan boleh dijadikan hujah apabila tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Demikianlah tadi pemaparan saya dengan materi hadis sahih dan hadis hasan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Saya Citra Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.